Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Sehat kan? Pada pertemuan kali ini, kita akan menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linier dua variabel dan sistem persamaan linier tiga variabel. Sebelum kita membahas soal, kita ingat kembali langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Yang pertama apa? Yaitu menentukan variabelnya dulu untuk mengubah ke dalam model matematika. Yang kedua, setelah menjadi model matematika, baru kita bisa menyelesaikan persamaan tersebut dengan apa? Bisa dengan eliminasi, substitusi, atau menggunakan dengan grafik. Masih ingat kan semuanya? Baik, untuk soal pembahasan yang pertama, untuk sistem persamaan linear dua variabel, Ibu dapatkan dari buku Matematika kelas 10 terbitan Erlangga ya, kurikulum Merdeka. Hubin di suatu SMK mengadakan seleksi lowongan pekerjaan di PT A dan PT B. Seleksi di waktu yang sama, maka pelamar tidak boleh mendaftar di kedua PT sekaligus. Banyaknya pendaftar yang mengikuti seleksi sebanyak 120 orang. Pendaftar di PT A adalah 30 lebihnya dari 2 kali jumlah pendaftar di PT B. Banyaknya pendaftar yang mendaftar di PT A dan PT B berturut-turut adalah, nah ini adalah soal pilihan ganda ya. Untuk penyelesaiannya, kita bisa memisalkan banyaknya pendaftar di PT A sama dengan X, banyaknya pendaftar di PT B adalah Y, ya kan? Tadi jumlah seluruh pendaftar PT A dan PT B dijelaskan adalah 120 orang. Maka kita bisa membuat model matematikanya menjadi X ditambah Y sama dengan 120. Dan ada ketentuan nih di sini di banyaknya pendaftar PTA adalah 30 lebih dari 2 kali jumlah pendaftar di PT B. Maka X-nya kita ganti menjadi 2Y ditambah 30. Maka persamaannya menjadi 2Y ditambah 30 ditambah Y sama dengan 120. Di sini kita kelompokkan ya. X dengan X biar tidak berjauhan. Y-nya ya, bukan X-nya ya. Y-nya menjadi 2Y ditambah Y ditambah 30 sama dengan 120. Nah, hasilnya menjadi 3Y ditambah 30 ditambah sama dengan 120. Kita kelompokkan di sini ya. Angka dengan angka akan menghasilkan menjadi 3Y sama dengan 90. Nah, untuk menyederhanakan atau mencari nilai X, maka kita mencari lawannya, yaitu dibagi dengan masing-masing dibagi kanan dan kiri dengan 3, yaitu Y sama dengan 30. Maka kita sudah dapat satu variabel, yaitu variabel Y, gitu ya. Bagaimana mencari variabel X-nya? Kita tinggal pakai cara substitusi aja ya. Substitusikan Y sama dengan 30 ke persamaan yang pertama kita dapat, yaitu X plus Y sama dengan 120. Baik, selanjutnya tadi kita dapatkan Y sama dengan 30, kita substitusikan ke persamaan X plus Y sama dengan 120. Maka Y-nya kita ganti menjadi 30. Jadi persamaannya menjadi X ditambah 30 sama dengan 120. Maka X-nya bisa kita dapatkan 90. Jadi kesimpulannya ya, untuk PTA berarti pendaftarnya ada 90 dan 30 untuk PT B. Maka jawabannya di B. Nah, untuk soal kedua, Ibu ambil juga dari buku Kurikulum Merdeka terbitan Erlangga untuk kelas 10 ya. Ini permasalahan sistem persamaan linier 3 variabel ya. Ada terdapat di sini pertanyaannya ya. Maka kita bisa memisalkan ya. Skor jawaban benar dengan X, skor jawaban salah adalah Y, skor yang tidak menjawab adalah atau tidak terjawab adalah Z. Maka kita bisa dapat memodelkan di tabel pertama ini ya, menjadi 15X ditambah 5Y ditambah 20Z sama dengan 75.
Bu, itu 20 dari mana? Di tabel nggak ada. Ya, tadi kan sudah dibilang ya. Seluruh soalnya ada 40 soal ya. Yang kita misalkan adalah jawaban yang benar, jawaban yang salah dan tidak menjawab. Nah, ini kalau di sini di tabel pertama, jawaban benar dan salah ada berapa? Ada totalkan menjadi 20. Sedangkan soal semuanya ada 40. Maka yang tidak dijawab adalah 20. Z-nya ini kan adalah untuk yang tidak menjawab gitu ya. Nah, dari persamaan pertama ini atau dari model pertama ini kita sederhanakan dibagi 5 masing-masing semuanya ya menjadi 3X plus Y ditambah 4Z sama dengan 15. Untuk tabel keduanya ya kita bisa memodelkan menjadi 20X plus 2Y ditambah 18Z sama dengan 96. Dan ini pun bisa kita sederhanakan dengan membagi semuanya dengan 2. Maka hasilnya adalah 10X ditambah Y ditambah 9Z sama dengan 48. Gitu ya. Dan untuk tabel yang ketiga, kita bisa membuat model menjadi 28X ditambah Y ditambah 11Z sama dengan 122. Dan ini tidak kita sederhanakan karena ada bilangan prima, yaitu berapa? 11. Jadi, biarkan dia menjadi seperti itu. Bagaimana cara mendapatkan nilai variabelnya? Ya, yang paling mudah kita eliminasi, ya. Kita eliminasi Y. Di sini kan variabel Y rata-rata 1 nih ya. Kita ambil persamaan 1 dan 2. Ya. Kita kurangi 3X dikurangi 10Y hasilnya adalah min 7X. Y dikurangi Y 0 pastinya. Ibu tidak tulis di sini ya. 4Z dikurangi dengan 9Z hasilnya adalah 5Z. 15 dikurangi dengan 48 hasilnya adalah negatif 33. Eliminasi selanjutnya kita masih mengeliminasi Y ya. Jadi kalau persamaan pertama kita eliminasi Y, maka yang kedua pun harus eliminasi Y biar mendapatkan hasil yang sama variabelnya nanti ya. Nah, kita ambil persamaan salah satunya yang belum kita ambil yaitu persamaan ketiga ya. 2 dan 3 kita kurangi 10X dikurangi 28X sama dengan min 18X. Y dikurangi Y otomatis 0 ya. 9Z dikurangi dengan 11Z hasilnya adalah negatif 3Z. Ya, 48 dikurangi dengan 122 hasilnya adalah negatif 74. Nah, dari kita sudah mendapatkan dua persamaan yang baru dengan variabel yang sama, gitu ya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan dua persamaan ya, yaitu min 7X dikurangi 5Z sama dengan min 33. Yang keduanya adalah min 18X dikurangi 3Z sama dengan min 73. Nah, ini Ibu akan eliminasikan Z, artinya menghilangkan nilai Z. Nah, berarti kita perhatikan koefisien Z. Koefisien persamaan pertama, koefisien Z di persamaan pertama adalah negatif 5. Nah, negatif 5 ini akan kita kalikan ke persamaan yang kedua, gitu ya. Dan koefisien Z yang persamaan kedua akan mengalihkan persamaan yang pertama. Jadi dikali silang seperti itu ya. Nah, persamaan pertama semuanya kita kalikan dengan koefisien Z yaitu min 3 ya. Negatif 7X dikali dengan min 3 hasilnya 21X ya. Negatif 5Z dikali dengan negatif 3 hasilnya adalah positif 5Z. Dan negatif 33 dikalikan dengan negatif 3 hasilnya adalah 99. Persamaan keduanya kita kalikan semuanya dengan negatif 5 ya kan. Min 18 dikali dengan negatif 5 hasilnya 90X ya kan. Negatif 3Z dikalikan dengan negatif 5 hasilnya adalah positif 15Z. Negatif 74 dikalikan dengan negatif 5 hasilnya adalah 370 ya. Semuanya kita kurangi maka hasilnya akan negatif 69X sama dengan negatif 271. Maka X-nya kita dapatkan adalah 4. Ya, ini 4 ini sudah kita bulatkan karena hasilnya adalah 3,93. Biar bulat ya. Jadi 4. Nah, kita sudah dapat nilai
X yaitu 4 ya. Kita substitusikan ya ke persamaan baru yang tadi kita dapatkan ya. Persamaan satu atau duanya. Nah, ini Ibu contohkan, Ibu substitusikan ke persamaan yang pertama. Ya, kita ganti X-nya di sini menjadi 4. Yaitu berarti min 7 dikali 4 dikurangi dengan 5Z sama dengan min 33. Hasilnya adalah min 28 dikurangi 5Z sama dengan negatif 33. Nah, di sini pakai sistem yang pertama tadi, ya kan? Kita hilangkan negatif 28-nya dengan lawannya, yaitu positif 28. Kanan kiri kita tambahkan positif 28, hasilnya akan menjadi min 5Z sama dengan min 33 ditambah 28. Maka didapatkan min 5Z sama dengan min 5, berarti Z-nya adalah 1. Nah, ya, kita sudah dapat tuh dua variabel X dan Z. Pakai substitusi lagi, ya. Kemana? Ke persamaan yang pertama saja, yang pertama kali kita modelkan itu, ya. Nah, ke persamaan tadi yang pertama yang kita modelkan pertama kali adalah 3X plus YY plus 4Z sama dengan 15. Ya, kita ganti X-nya 4, Z-nya adalah 1. Maka didapatkan 12 plus Y ditambah 4 sama dengan 15. Maka Y ditambah 16 sama dengan 15. Maka Y-nya adalah 15 dikurangi 16, Y-nya adalah negatif 1. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi jika skor jawaban yang benar akan mendapatkan nilai 4, skor jawaban yang salah akan mendapatkan atau negatif 1 atau akan dikurangi 1, dan bila tidak menjawab mendapatkan skor 1. Baik, gimana dari dua soal tadi? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bila tidak bisa dipahami, bisa tanyakan langsung ke Ibu ya, atau komen di bawah video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.